Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, and do it. I'm fine, thank you. Jadi pembelajaran kali ini kita punya beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan menghitung usaha pada sebuah benda. Yang kedua, menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengolahan data. Ketiga, kita akan mengidentifikasi, menghitung, menyusun, dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Keempat, merancang algoritma terstruktur. Kelima, memadukan literasi digital serta menciptakan konten digital yang efisien dan sesuai dengan sasaran audiens. Dan keenam, mendesiminasikan. Jadi kita akan mendistribusikan, merefleksikan, dan berinovasi konten digital. Ya, kita lanjut dulu. Oke, pertama kita akan bahas tentang berpikir komputasional. Mungkin kalian pernah dengar ya? Berpikir komputasional. Kalian lihat ini gambar apa ini? Otak yang seolah-olah ada cara berpikir komputer gitu ya. Jadi definisinya berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Kita lanjut dulu. Nah, di sini ada diagram tentang computational thinking atau berpikir komputasional. Pertama ada decomposing ya, dekomposisi, ada abstraksi, ada pattern recognition, pengenalan pola, dan algoritma. Nanti kita akan bahas keempat istilah-istilah ini. Pernah dengar ini kalian? Pernah. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi ini kita masuk ke berpikir komputasional. Ada 4 elemen penting yang ada dalam berpikir komputasional. Pertama ada dekomposisi. Nanti kita akan bahas 4 hal ini. Kedua ada pengenalan pola. Ketiga abstraksi, dan keempat desain algoritma. Kita akan masuk dulu. Nah, pertama dekomposisi ya. Apa itu dekomposisi? Lihat sini. Dekomposisi adalah memecah masalah yang kompleks ya. Jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Jadi tadi contohnya Bapak akan ngasih kalian data ya. Nanti kalian bisa klasifikasikan ya. Ada data-data yang sesuai dengan kategori A atau kategori B. Jadi kalian bagi dua terus sampai dapat yang lebih kecil gitu ya. Jadi dekomposisi itu apa? Coba baca. Memecah masalah yang Ini lihat contoh bagian. Nah, kemudian ada yang namanya pengenalan pola ya. Jadi nanti kita bisa melihat beberapa pola ya. Ada kesamaannya kan gitu ya. Nanti juga Bapak akan ngasih kalian beberapa data, kalian cek kesamaan sama perbedaannya gitu. Contohnya di sini ada lingkaran kan bertemu berulang-ulang ya. Ada beberapa jenis pola. Kemudian ada, nah ini ada istilah yang lain, abstraksi ya. Abstraksi itu menyederhanakan masalah atau konsep yang kompleks dengan mengabaikan detail yang tidak penting dan hanya fokus pada informasi yang relevan. Kadang kita di kehidupan sehari-hari kan banyak informasi ya, tapi tidak semuanya kita perlu kan gitu ya. Nah itu namanya mengabstraksi. Jadi kita lihat kita perlu data yang mana ya. Jadi mungkin datanya awalnya banyak, tapi kita ambil beberapa yang perlu gitu ya bagi kita. Misalkan ada banyak ATM, tapi yang sesuai dengan ATM di dompet kita nggak semua kan gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, desain algoritma nanti juga kita akan demonstrasikan ya. Ini ada proses merancang urutan instruksi logis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas secara sistematis dan efisien. Jadi kalian sering dengar algoritma mungkin ya. Nah, ini penjelasannya. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau prosedur yang diikuti untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Caranya misalkan kalian ada yang bisa buat Indomie, bisa. Itu urutannya gimana dulu? Awalnya? Membuka, menyiapkan air, memasukkan masukkan telur, terus menyiapkan piring, memasukkan bumbu, memasukkan mie yang sudah dimasak, mengaduk, memasukkan ke dalam Nah yang tadi kalian sebut itulah algoritma sederhananya. Jadi ada urutan-urutannya kan gitu ya. Nah kalau dibuat bagan kan kayak gitu. Ada bagan selanjutnya apa kan.
Karena kita sekarang di pelajaran fisika juga, misalkan, nah, bagaimana algoritma mengerjakan sebuah soal fisika kira-kira di mana? Yang kalian pikirkan di mana? Tahapannya gimana? Berurutan. Nah, urutannya apa dulu? Mengambil pensil. Boleh dari awal mengambil pulpen, terus Mengambil pulpen. mengambil buku, mengambil buku, terus Buka buku. buka buku, Tulis materi. tulis rumus, terus Melihat soal. lihat soal, sebenarnya lihat soal dulu, tulis rumus, terus Mengerjakan. mengerjakan, gitu, terus beres. Alhamdulillah. Nah itu urutan-urutan itu namanya algoritma gitu ya. Jadi urutan-urutannya. Jadi cara mengerjakan mungkin ini contoh sederhananya. Kalau ada soal yang komplit kan tulis dulu data yang diketahui kan gitu ya. Bisa suka ada di fisika diketahui ya. Kemudian kita lihat dulu analisis ini tentang bab apa kan gitu ya. Kemudian tulis rumus fisikanya yang mana kan gitu ya. Kan usaha F kali S kan gitu ya. Kemudian masukkan besaran yang diketahui ke dalam rumus ini. Yang diketahuinya tadi apa saja, gayanya berapa, jaraknya berapa kan gitu. Kemudian hitung rumusnya menggunakan prinsip matematik, tinggal dikali dibagi kan gitu ya. Nah ini contoh algoritma dalam mengerjakan soal fisika kan gitu. Kita lanjut dulu. Nah misalkan ini contoh soalnya. Seorang siswa mendorong meja ke kanan dengan gaya 10 Newton. Nah coba kalian kerjakan ini ya. Pakai tadi algoritma yang tadi. Sambil latihan ini. Seorang siswa mendorong meja ke kanan dengan gaya 10 Newton. Sehingga meja tersebut bergeser 5 meter ke kanan. Itu usaha yang dilakukan. Coba hitung dulu. Atau ada yang udah dapat jawabannya? Berapa jawabannya? 50. 50. Tidak tahu dari mana 50? Karena Ada 5 meter, Pak. Hah? 5 kali 10. Kenapa harus 5 kali 10? Rumusnya gimana? karena W Hah? W sama dengan F kali S kan itu rumusnya ya. W itu sama dengan F kali S. F-nya berapa? 10. 10. S-nya 5. Jadi 10 kali 5 berapa? 50. Kan gitu ya, itu algoritmanya kan gitu. 5 kenapa 5? Fokus. Nah kita kembali ke yang tadi ya. Jadi berpikir komputasional. Ada yang namanya dekomposisi ya. Jadi soal-soal yang besar kita bagi-bagi menjadi hal yang kecil gitu ya. Kemudian ada abstraksi ya. Lihat itu polanya kita tidak mengambil semuanya, kita ambil yang diperlukan saja kan gitu ya. Kemudian ada kita mengenali pola, ini soal tentang apa kan kalau di fisika ini. Dan terakhir kita buat algoritmanya, cara ngerjainnya kan gimana. Nah ini disebut dengan berpikir komputasional ya. Kita hubungkan dengan fisika. Oke, kemudian ini yang tadi ya, dekomposisi, penentuan pola, abstraksi, dan desain algoritma. Nah sekarang kalian tulis dulu ini, ada beberapa jenis data. Range itu berarti jaraknya dari 0 sampai 2, dari 2 sampai 3. Ini ada jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. Datanya ada 6 baris kan gitu ya. Ada range itu berarti jaraknya. Kemudian yang kolom kedua ada force itu apa? Gayanya kan gitu ya. Aduh. Pertama kalian tulis dulu, karena nanti akan ada tugas selanjutnya. Coba tulis dulu. Sebenarnya nanti pasti disuruh nyari, kalau ada jarak dan ada gaya, biasanya yang dicari apa? Pasti usahakan ini ya. Tapi kalian tulis dulu. Terang. Yang ditulis dulu. Range itu jarak dari berapa ke berapa. Ini kalian bisa buat satu kolom di kiri ya kan, ini ada range. Kemudian kalian di sini bisa misalkan jarak gitu ya. Contohnya gini, kan ini range dari 0 sampai 2 ya, berarti jaraknya berapa? Dari 0 sampai 2 adalah 2 kan gitu ya. Dari 0 sampai 2 itu kan 2. Jadi yang kanan kurang yang kiri kan. Contohnya misalkan dari 2 ke 3, berarti berapa ini? 1 kan gitu ya. Jadi kalian buat 3 kolom, ada jarak, ada range, ada force. Jangan ikutin. Terang.
Range itu kan dari titik A ke titik B, itu maksud range itu kan ya. Kalian isi dulu yang jarak ya. Jadi kalian selisihkan. Dari 0 sampai 2 berarti jaraknya 2 kan gitu ya. Dari 2 sampai 3 1. Dari 3 sampai 8 5 gitu ya. 8 sampai 11 3. 11 ke 12 1. 12 ke 15 3. Nanti kalian tuliskan di kolom jarak, bisa itu ya. Jadi dari ada range, ada jarak, ada gaya. Aku tulis dulu aja. F1. Nah, boleh di situ nih. F1 itu maksudnya gaya pertama. Force pertama. Kalian lihat data ini dulu karena nanti ada pertanyaan selanjutnya. Hitung jarak. Tulis dulu aja. Kita akan mengolah data yang berhubungan dengan fisika kan. Ngerjain yang jarak, dah? Itu. Ayo Liz. F1, F2, ada FC. Ini rumus Pak. Ini baru datanya aja. F3, F4. Emang F4 apa mas? F4. F1. F1, F2, F3, F4. F0. Kalau kalian nulis buat kolom jaraknya ya. F20. Ambil dulu kolom jaraknya. Buat di sini. Ada di kanan. Kolom jarak itu berarti kalian tinggal menselisihkan ya. Yang kanan kurangi yang jadi 2 kurangi 0, 3 kurangi 2. Nah, kayak gitu. Boleh diskusi sama temannya. Buat kolom jaraknya dulu. Karena nanti ada pertanyaan lanjutannya. Nanti ini ya, jaraknya berapa? 2 kurangi 0. Ini Pak. Berarti nah gitu. Tadi bisa nggak? Oh bisa Pak. Nice. 1 menit beres, Rob. Buat jarak aja. Satu kolom berarti di sini. Ya di sini buat terus ya. Karena dari 0 sampai 2 ini 2 titik 0. Berarti jaraknya 2 meter kan gitu. Dari 2 ke 3 ini bukan 200, ini 2 titik ya. Ini artinya bukan 200 tapi 2 meter ke 3 meter kan gitu ya. Kan itu titik 0. Jadi buat di sini kolom namanya jarak. Tinggal dikurangi aja 2 kurangi 0 2, 3 kurangi 2 1 kan gitu ya. 8 kurangi 3 5. Buat jaraknya. Ya. Buat dulu buat jarak kayak Bapak di sini misalnya. Artinya dari 0 ke 2 itu menempuh berapa kan? Jaraknya berapa ya 2 meter kan? Dari 2 ke 3 kan 1 kan gitu ya? Ngerti nggak? Mana enggak?
biar rapi. Aduh Pak, pusing. Pusing? Kenapa pusing Pak? Iya Apa dia? Udah ya? Nah, datanya udah tulis kalian? Sudah. Nah, sekarang ada pertanyaan lanjutan. Kalian tulis dulu pertanyaannya. Nanti jawab berdasarkan data ini, kalian berdiskusi. Pertanyaannya ini. Silakan ditulis dulu. Segitu Pak. Ya kerja itu. Nanti dibahas Pak. Nah, ini contoh pengolahan data yang kalian bisa menggunakan langkah-langkah yang tadi. Kelihatan ya? Tulis dulu aja. Boleh diskusi sama temennya. Jadi acuan kalian data yang tadi ya. Mas. Sambil ditulis sambil coba pikirkan gimana cara ngerjainnya kan. Kalian ngerjainnya boleh diskusi nanti sama teman-teman, tapi ditulis dulu. Ada yang ngantuk sini? Ngantuk? Kalau gitu kita tahu kita buat tepuk dulu aja ya. Oke. Semuanya tegak dulu, duduk tegak dulu. Iklan dulu sebentar. Masih ada tepuk satu itu gini. Yes, gitu ya. Bisa? Oke. Coba. Tepuk satu. Yes. Kalau tepuk dua gini. Tepuk dua. Dan tepuk dua. Oke. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Itu lagi. Tepuk tiga. Go. Tepuk tiga. Go. Oke, siap. Sekarang kita gabungkan. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Yes. Go. Dah. Iya lagi. Mau nyumbang tepuk, Rip? Nah, ini harus ke depan ini, Mas. Apakah ada duplikasi? Apakah ada duplikasi itu artinya apa?
Duplikasi itu pengulangan. C, fokus dulu. Bentar Pak. Ada masak kan? Udah, fokus. Fokus. Nanti juga ada tugas selanjutnya, kalian harus buat video dari materi yang Bapak ajarkan ya. Buat pakai CapCut loh. Ya, misalkan ini kan ini tadi datanya udah ada, ini soalnya udah ada. Jadi kalian jelaskan lewat video. Oke, kalau udah jago kan ya. Oh gitu berarti jadi guru Pak. Operator Kan harus bisa menjelaskan materi. Semakin kalian menjelaskan, semakin kalian paham. Dimas sampai mana Dimas? Terus dulu deh. Ya ada udah tulisnya. Nah, No, saya apa itu Pak? No. Mana? No. No. Coba kalian lihat data yang tadi, coba kerjakan, boleh diskusi sama temennya. yang mana? Itu yang tadi kan kita punya data. Oh my god. Yang tadi kan? Yang ini. Kan ini datanya. Nah, kalian jawab pertanyaan ini berdasarkan data-data yang tadi. Coba dikerjain dulu, nanti kita bahas. Berarti jawab. Misalkan kita yang pertama, urutkan data dari jarak terdekat ke jarak terjauh, kan gitu ya? Kira jawabannya apa? Ini Pak. 2 Coba kita buat jaraknya dulu. 2 tuh Oh, kalian 3. ada belum waktu tulis soalnya? 11 tuh 11. Kerjain dulu, kerjain dulu. Yang belum tulis soalnya tuh. Coba micu. Iya. Udah Pak. Udah. Kalau udah kan itu soalnya ada tulis, coba kerjain dulu nanti kita bahas. Pak, ini nomor internet urutkan data dari jarak terdekat, berarti aku ikut Pak. Iya, dari jarak yang terdekat itu berarti cari yang Bukan 3 itu dulu. ya nggak apa-apa, diurutin aja sama. Berarti yang mana aja juga boleh. Oke. Kasih paham. Ya kalau sama ya nggak apa-apa. Kata dulu Kak. Udah soalnya? Kita coba kerjain balik-balik. Soalnya udah, kata duduk udah. Oke. Yang tadi ya. Nah kita kan buat yang ini kolom yang baru yang jarak ketika ya. Kemudian tadi ini 3 ke 8 berarti berapa ini? 3 ke 8 5. Kemudian 8 ke 11 3. Kemudian 11 ke 12 1. 12 ke 15 Nah kan kita kan udah punya jarak kan gitu ya. Yang pertanyaan nomor 1 tadi coba baca apa? Jaraknya dari yang terdekat kan ya. Kita buat dulu datanya deh. Nomor datanya. Berarti ini nomor 1 2 3 4 5 Berarti datanya dari jarak yang terdekat ya. Berarti yang mana nih? Ada ini kan ada yang 1 ini kan ya. Berarti ini data nomor 2, ini jawabannya ya, data yang A. Data nomor 2 terus ini kan juga 1 ya, berarti data nomor 5 ini kan sama gitu ya, mau yang mana aja. Kemudian setelah jarak 1 jarak apa lagi? 1. Nah, 2 ini data yang 1. data yang 1 itu. Kemudian 4. coba lihat data yang 4. Itu 6. 6 terus 5. dan yang terakhir data yang ketiga ya, data yang ketiga. Kan kita nyebutin datanya aja kan. Kalian mau nyebutin jaraknya atau datanya kan gitu ya? Benar. Coba lihat pertanyaan. Oh. Urutkan data
urutkan datanya kan gitu ya. Jadi yang diminta itu datanya kan gitu ya. Berarti ini data nomor 2, data nomor 2, data nomor 5, terus data nomor 1. Kemudian It's time to begin 6 left. kan ada yang terlihat dulu ini 1, 2, kemudian ini data 4 dan 6, kemudian data yang ketiga. Jadi urutannya kayak gini, ngerti nggak? Oke. Jadi yang pertama jarak yang terdekat apa? Yang 2 Pak. Data yang kedua, yang sambil ditulis. Jadi data yang kedua. Kemudian kelima ya. Data yang kelima. Ambil lihat datanya di mana. Kemudian 1, data yang ke-1. Kemudian 4, 4. Terus 6, 6. Terus 3. ngerti nggak itu? Nanti. Coba Dimas buat slide lagi. Itu yang mana, Pak? Apa? Datanya. Kan tadi kita udah, jadi ya kita urutkan aja dari yang atas itu data nomor 1, yang paling bawah itu data nomor 6 misalkan. Jadi kita urutkan. Oh, gaya Lihat tadi kecil. kan bapaknya yang nomor 3. Berarti ada 3. Iya nggak apa-apa karena nilainya sama kan. Jadi kan ini ada jarak yang sama ya, 3 dan 3, berarti data 4 dan 6 boleh 4 dan 6 atau boleh 6 dan 4 karena nilainya sama. Jadi nomor 2, nomor 5, nomor 1, nomor 4 ya. Kemudian nomor 6, baru nomor 3 kan gitu. Terus sambil kalian coba kerjain yang lain. Ini bagus. Oh, besar ya. 2. Dimas kelihatan nggak ini? Bakal apa tipis itu ya. Ah, itu tuh. Tak. Kelihatan nggak sih? Kalau ke depan boleh Pak. Oh, boleh ke depan. Boleh maju. Yang pertanyaan yang A kalian ngerti nggak? Ngerti ya? Kayak ngerti nggak Ki? Tinggal ngurutkan datanya kan gitu ya. Data, jarak, range. Yang lainnya coba kalian ke soal-soal selanjutnya ya. Pak, ayam gaya apa yang mana Pak? Ya itu kan force. Yang itu ya bos. Oh, ya itu bahasa Inggris. Ayam FP itu nggak Pak? Yang biasanya mau. Ya 0 berarti kan kalau di garis bilangan ya. Kan kita ada 0, ada negatif gitu ya. Ada positif kan gitu ya. Kan yang lebih besar itu yang ke kanan. Yang kecil itu sebelah kiri kan. Oh berarti F Berarti F1 F2 F3 lebih dari Pak, F3 Bentar, satu. Apa maksudnya? F3 F4. Itu di bawah. Atau gimana Pak? Kayak kita lihat dulu ya, ke yang B dulu ya. Urutkan data dari gaya yang terkecil, berarti dari yang negatif ke 0 baru yang positif kan gitu. Coba kita lihat ya, gaya yang terkecil ke gaya yang terbesar. Berarti yang terkecil minus berapa itu? F3 ya, berarti kita urutkan aja. F3, F4, F1, F5, F4, terus F1, itu ada yang 0 dari kalau kita tulis ya. F1, F1, F2, F2. Ngerti nggak ya? Smart. Pokoknya tinggal dari yang negatif ke positif kan gitu ya. Kasih aplikasi. Coba lihat. Ayo Dik. Dia tuh ya. Jadi masih mengurutkan data ya, kalian menganalisis. Yang usaha aku beda lagi apa? Nah, kalau nyari usaha gimana? Dikali. Nah, usaha itu kalian didapat dari gaya kali perpindahan. Berarti kalian harus kalikan dulu gaya kali jarak yang tadi. Oh jarak yang itu. Nah, kali jaraknya. 2 kali 3 6.
Jadi misalkan kita buat satu lagi usaha. 1 kali 5 Kita coba kerjain bareng-bareng. 5 kali 0 Kan usaha itu gaya kali perpindahan ya. Lihat data yang pertama, 3 dikali 1 berarti 3 kali 1 berarti 3. Data yang kedua, 5 dikali 1 juga ya. Kan 3 kurangi 2 1. Berarti berapa itu? 5 kali 1 yaitu 5. Data yang ketiga berapa itu? Kalau F-nya 0 pasti usahanya 0 kan? Pasti 0 kan? 0 kali berapa kan gitu ya? Selanjutnya min 4 kali 3 berapa ini? Min 12. Kan udah belajar yang minus kan ya? Oke. Selanjutnya min 1 kali 1 berapa? Min 1 yang terakhir 0 lagi pasti ini jawabannya. Nah ini berarti usahanya kan gitu ya? Pertanyaannya tadi apa? Urutkan usaha dari usaha terkecil ke usaha terbesar ya. Berarti usaha yang terkecil yang mana? 12 minus 12 Min 12 ya? ya Jadi min 12 kemudian min 1 0 dulu ya. Kemudian 3, 5 kan gitu ya. Kalian boleh nyebutin nilainya, boleh nyebutin datanya kan gitu ya. Kalau di sini pertanyaan urutkan usaha ya. Dan berarti langsung ke nilainya kan gitu. Kemudian gitu ya. Sekarang gampang gak ini atau pusing kalian? Easy Pak. Coba yang menurut kalian ini mudah kasih tangan. Ada yang pusing? Oh, berarti antara dua-dua. Ngerti ini? ABC ngerti nggak? Taruh tanya dulu. Coba kita lihat pertanyaan selanjutnya dulu ya. Yang A gimana? Kan ini yang A itu urutkan data dari jarak terdekat ke jarak terjauh kan gitu ya. Kan yang namanya 0 sampai 2 kan tadi kita udah punya datanya ini. Dari 0 sampai 2 berarti jaraknya 2 kan gitu ya. 2 sampai 3 jaraknya 1. Nah, kita tinggal ngurutkan jarak yang terdekat ya berarti yang ini kan. Kalian boleh nyebutkan datanya, boleh nyebutkan nilainya kan gitu. Nah, kalian boleh menyebutkan datanya, boleh juga menyebutkan nilainya ya, kayak yang A tadi. Urutkan data dari jarak terdekat ke jarak terjauh kan gitu ya. Nah, kita kan udah punya data ini kan jarak terdekat nih. Jarak terdekat itu kan 1 di data 2 dan 5. Nah, ini kita nyebutnya data gitu ya. Di data 2 dan 5 kan gitu ya. Kan ini 1. Kemudian naik dari 1 kan ada jaraknya 2, yaitu data ke 1 kan. Jadi kita karena disuruh menyebutkan data ya kita lihat datanya kan. Nanti yang lain ini Patan ngerti ya Patan? Lumayan. Yang mana yang bingung? Semuanya. Yang mana Dimas? Semuanya. Yang A ngerti nggak? Yang A ngerti nggak? Kan yang A itu misalkan Dimas ini kita fokus ke yang A. Urutkan data dari jarak terdekat ke jarak terjauh. Kan yang namanya jarak terdekat itu berarti angkanya kecil kan gitu ya? Dimas kecil. Kalau jarak yang paling besar berarti jarak terjauh kan gitu ya? Gimana Dimas katanya? Coba aku lihat. Pak. Coba. Orang gitu. Nanti yang lain kerjain dulu kan kita bahas. Gimana gimana? Gimana gimana? Yang mana yang minumnya? Itu dari titik 0 ke titik 5 titik 2. Oh itu kan dari soalnya udah dikasih. Jadi yang disebut range itu kan udah ada dari soal. Oke ya tadi ya. Yang disebut range itu kan misalkan 0 sampai 2. Berarti misalkan ada garis bilangan, ini 0, ini 2 gitu. Jadi mobilnya itu maju gitu ya.
dari 0 sampai 2 kan gitu ya. Dimas, ini Bapak jelasin. Dari 0 sampai 2 berarti jarak yang ditempuhnya kan 2 kan gitu. Nanti nggak? Lanjut dulu. Yang 3 udah ngerti tadi, urutkan usaha dari usaha terkecil ke usaha terbesar ya. Tinggal nyebutin ini kan ya. Ngerti nggak ini? Selanjutnya, kelompokkan data berdasarkan gaya positif, gaya negatif, dan 0. Coba lihat datanya. Kelompokkan data berdasarkan gaya positif, gaya negatif, dan 0. Ada nggak gaya positif? Ada nggak? Gaya itu kan F ya? Ada yang positif nggak? 3. Ngerti nggak sih? 3 sama 5 Pak. Jadi itu gaya yang positif ya, 3 Newton, 5 Newton itu di data 1, 2 namanya gaya positif. Kalau gaya yang negatif yang mana? Min yang ada negatifnya kan ya? Min 4, min 1 itu di gaya 3 dan gaya 4. Yang 0 ada kan ya? Data berapa yang 0? 3. Data 3 dan 6. Nanti nggak kalian tulis aja. Ya, nanti nggak? Datanya ya berarti F1, F2 Pertanyaannya apa? positif Kelompokkan data ya, dan misalkan data yang 0 berarti data ketiga dan data ke-6 kan jelas ya. Ya, kerjaan. Pak, Yang minus nomor 1 teh. Ini 4 dan 5 Pak. kita boleh diskusi sama temennya nih. C. Yang mana yang kesini? enggak Pak, dari tadi. Kerjaan yang mana yang bingungnya? Ada ini Pak. Kerjaan dulu. Pak dingin Pak. Ringnya? Pak kalian apa? Atau ini naikin lu jam 16 ya? 2-3 aja. Kalau lagi panas Pak. Langsung aja ditulis. Kan ini kelompokkan data berdasarkan gaya positif, negatif. Gaya yang positif berarti data keberapa? Data ke-1 dan data kedua. Itu saja. Yang positif data ke-1, kedua. Yang negatif data ke-4 dan ke-5 kan gitu ya. Dimas, gaya yang 0 data berapa Dimas? Lihat. 3 dan 6. Berarti ngerti kan ya? Gampang kan ya? Nanti dulu. Apa easy? Bareng. Easy kan ya? Easy itu wae itu yang 1 2 3 3 sama yang dari itu Gimana sekarang? Kan ini pakai logika sebenarnya kan kita ngurutin kan gitu ya. masuk lagi. Masuk logika ya. Coba selanjutnya. Kelompokkan data berdasarkan usaha positif, usaha negatif, dan usaha yang 0. Tadi kan kita udah punya ya. sama aja Pak, sama aja. Usaha yang positif berarti pasti data 1 dan 2. Data 1 dan 2 tadi ya. Usaha yang negatif pasti Iya, 3, 4, 5. 4 data 4 dan data 5 ya. Usaha yang 0 pasti 0 ya. Ini pasti sama kan ya? Karena berdasarkan gayanya kan. Berarti tulis sama Pak. Boleh ditulis tadi. Jangan ditulis sama, tulis ini aja. Detailnya. Tulis apa Pak? Kayak tadi aja. Usaha yang nilainya 0 berarti data ketiga dan Pak, ke-6. Ayo 4 kali 3 dapat berapa? Yang mana data berapa? Itu yang min 4 kali 3 itu dapat berapa? Kan ini data 1, 2, 3, 4 ya, baris ke-4. Oh. Min 4 kan ini gayanya. Min 4 kan. Dari 8 ke 11 kan 3. Min 4 kali 3, min 12. Oke. Gampang kemudian ini? Gampang Pak. Jadi ngerti ya? Gimana? Bentar lagi. Oke, selanjutnya kita lihat.
Kerjain dulu sebisanya, nanti kita bahas. Ada duplikasi ada. Duplikasi itu apa? Pengulangan. Tips, Cici. Paling Pak. Coba kita lihat Nah, kita lihat. Kita barengan. Oke, apakah ada duplikasi dari data tersebut? Duplikasi itu pengulangan. Ada. Yang mana? No. Ada yang ada yang di boleh kanan yang kanan ya. Ya. Tapi sebenarnya yang kolom kirinya kan beda sebenarnya. Oh iya. Tapi kalau kita lihat satu kolom itu ada yang nilainya 0 ya. Dimas. Yaitu kolom 3 dan 6. Kalau yang range ada yang sama enggak? Jarak. Paling juga jaraknya ya. Iya. Jaraknya ada yang jaraknya 3 kan tadi ya. Iya, ada. Yaitu data ke-4 dan ke-6 kan gitu ya. Iya. Jadi kalian boleh jawab sendiri. Ada. Apakah ada duplikasi dari data tersebut? Ada, tapi harus disebutkan kan gitu. Ada. Misalkan yang tadi gak ada gayanya yang bernilai 0 2 kali muncul kan gitu ya. Yaitu data ke 3 dan 6. 3 dan 6 atau ada jarak yang sama ya. Ada jarak yang sama ya. Berarti data ke 4 dan 6. Kalian jawabnya baik. Ada. Iya, serius. Ada. Kata netizen. Pak, bisa kerja sambil diskusi. Aduh Pak, pusing Pak. Oke, kita lihat dulu. Oke, buat algoritma yang digunakan untuk menghitung usaha. Nah, kalau disuruh menghitung usaha, gimana caranya? Identifikasi Boleh identifikasi apa? datanya. Identifikasi datanya. Terus setelah itu Mencari rumus. mencari rumus. Terus Hitung. itu ada lagi yang dihitung apa? Yang dihitung apa? Gaya. Terus gaya dan jarak. Ya. Jadi kalian boleh secara detail kayak gitu atau boleh juga kayak gini. Tentukan gaya yang bekerjanya berapa kan gitu ya. Kemudian tentukan jarak yang ditempuhnya berapa. Yang namanya usaha itu kan gaya dikali jarak yang ditempuh kan gitu ya. Udah Pak. Mana dia? Udah bener kan Pak? Mana? Kamu Kalian boleh bisa buat lebih detail ya. Ini kan salah satunya kan gitu. Gaya yang bekerja berapa, jarak yang ditempuh berapa, kemudian usaha itu kan tinggal dikali gaya dikali jarak yang ditempuh kan gitu. Karena ngerti nggak? Mananya? Dimas, ada pesan sedikit Pak. apa? Aku gak ngerti Pak yang itu tuh yang usaha sama dengan gaya yang bekerja dikali jarak yang ditempuh. Iya kan, ya definisi usaha itu kan gaya dikali jarak yang ditempuh kan gitu. Yang namanya usaha itu kan gayanya berapa dikali jarak yang ditempuh berapa. Jadi kalau kita mau nyari usaha, cari dulu gayanya berapa, jaraknya berapa, tinggal dikali kan gitu. Ingat nih? Bisa nggak? Gampang ya? Yang lanjut. Oke, kita lihat dulu yang tadi ada udah tulis belum ini? Bagian ngerti nggak? Ajan. Kalau di ulangan keluar ini kalian bisa nggak? Aduh Pak, Bisa. Kira-kira nilai kalian berapa kalau ulangan MGH juga aku masih pusing Pak. MGH. Insya Allah. Enggak ini kalau soalnya ini 100 bisa? Bisa. Saya harus 24 jam Pak. Enggak kan?
Bisa 100 soalnya belajarnya sama Bapak. Yang ketiga? Pak. Coba kita lihat ini. Tadi yang kalian bingung yang nomor berapa ini dari 7 soal ini? Nomor 3. Urutkan usaha. Ya kalau nyari usaha kan kita harus mengalihkan gaya dengan jaraknya kan gitu ya. Cari dulu gayanya berapa. Ya. Jadi cari dulu gayanya berapa. Kemudian jaraknya berapa. Kemudian dikalikan ini yang tadi kan hasil kalinya. Jadi yang namanya usaha itu ada 2 komponen ya. Gayanya berapa, jaraknya berapa harus dikalikan dulu. Bisa? Mana lagi yang masih bingung di soal ini? Bisa? Insya Allah tidak. Yang nomor berapa, Pak? Yang ini aja dulu yang itu. Oh. Aduh. Saya nanti ulangan 100 ya. Bisa? Bisa Pak. Asal Saya belajar. Alif bisa lihat. Oke kita lanjutkan dulu. Nah, Bapak akan melihat kita ke coding sekarang ya. Bapak akan memperlihatkan namanya pictoblock ya. Coding Mengerjakan soal fisika. Block blank. Kan tadi kita tahu untuk nyari usaha cara ngerjainnya gimana? Gaya dikali jarak. jarak ya. Nah sekarang kita lihat. Kita kenalan ada yang namanya pictoblock. Siapa Pak namanya? Ini Bapak demonstrasikan dulu nanti kita bisa buat detailnya di web. Kira-kira apa ini? Game. Pictoblock. Nah kita ini akan ngebuat algoritma ya. Algoritma tadi perintah-perintah yang tadi ya. Berarti yang Loading dulu. awas hati jatuh. Sampai kalian yang belum selesai kerjain dulu yang tadi. Biar ada pertanyaan. Dari 7 soal tadi bisa kalau keluar di ujian? Nilai kalian kira berapa? 100 Pak. 100 itu gampang itu nih. Dimas gampang nggak Mas yang tadi? Kalau bisa 9 per maksimum. Tinggal ngurutkan kan gitu ya. Kan konsepnya kalau usaha tinggal gaya kali jarak kan gitu ya. Ya ini nah ini nanti ada pilihannya ya blok. Kasih contoh yang udah yang hubungannya dengan yang usaha tadi ya. Kalian lihat ini ada beberapa perintah ya. Coba lihat dulu ke depan. Istiadat. Siap. Pertama ini ada ketika bendera hijau diklik, ini artinya menunjukkan permulaan perintahnya ya. Ini Bapak jelasin per barisnya dulu. Jadi ketika bendera hijau diklik artinya permulaan perintahnya. Kemudian nanti si program ini akan menanyakan, masukkan nilai gayanya berapa gitu ya. Kemudian ditunggu. Nah, kemudian nanti kan kita akan masukkan nilai gayanya ya. Nah, yang kita masukkan itu nanti akan disimpan oleh si program ini gitu ya, sebagai nama variabelnya gaya. Kemudian nanti program ini akan bertanya lagi, berapakah perpindahannya? Nah, nanti kita masukin sebuah angka. Nah, nanti angka yang kita masukin itu akan disimpan sebagai variabel perpindahan kan gitu ya. Nah, kemudian nanti
kita bisa ngitung usaha. Usaha itu data yang gaya tadi dikali perpindahan kan gitu ya. Nah kemudian nanti akan ditampilkan usaha yang dilakukan sebesar berapa ya. Sebagai contoh ini Bapak yang udah Bapak kerjakan ya, yang ini kita rumuskan. Nah contohnya ini. Nah masukkan nilai gaya misalkan berapa? Mau berapa? Yang gampang dulu biar bisa dicek. 100 meter. Nah kita lihat di gayanya itu ada udah 100 ya. Besar perpindahannya berapa? 3, misalkan 3. Nah, kalau gayanya 100, perpindahannya 3, kira-kira usahanya berapa? 300. Kita cek. Saya ambilkan sebesar 300. Ini kan satuan dari usaha ya. Jadi, kayak tadi, jadi kita tinggal masukkan berapa gayanya, berapa perpindahannya kan tinggal dikalikan kan gitu. Nah ini cara kerjanya kan kayak tadi, ini hasil tampilan programnya. Jadi kita lihat di sini ada baris yang pertama, kalian ngerti gak? Jadi ini permulaannya ya. Jadi ketika bendera hijau diklik, maka kita melakukan algoritma ini kan gitu. Kemudian ditanyakan berapa nilai gaya, simpan sebagai gaya. Kemudian ditanyakan masukkan besar perpindahan, disimpan sebagai perbedaan. Kemudian untuk nyari usaha tinggal dikalikan dua memori yang tadi kan gitu ya. Gaya dikali perpindahan, kemudian nanti akan ditampilkan usaha yang dilakukan sebesar yang tadi kan gitu. Coba kita pakai angka yang lain yang lebih besar, yang lebih sulit, bisa nggak ini? Berapa gayanya mau berapa? 1 juta. 1 juta masih gampang karena masih nolnya aja. Yang lebih kompleks ada 725. Kemudian perpindahannya 30. 30. Coba kalian hitung manual dulu. Kalau gayanya 725, perpindahannya 30, usahanya berapa? Dikaliin Pak. Coba kalian. Iji berapa Pak tadi Pak? Gayanya 725. 2.700. 2.100. Nah, beda-beda. 20. Iya Pak, Nah, 20. kita cek. Nah, kalau kita manual berarti kita ada proses perkaliannya kan di sini. Dengan bantuan program kan jadi langsung cepat, otomatis kan. Jadi berapa sih? 50. Berapa? Sama enggak? Berapa? Mata Awas. berapa mata? Belum itu Mas. Pak, 20.710. Coba Berarti lihat. 700 Pak, 700. 2.100. Masukkan berapa? 30 ya? Sama enggak? Sama. Ya jadi dengan komputer ini kan langsung ya, lebih cepat kan. Nanti kita akan belajar ini. Kalian mau belajar ini enggak? Pakai komputer Pak. Iya, nanti di film. Bawa komputer Pak. Atau mau bawa laptop? Oh dari rumah. Oke, kita review dulu sebentar ya apa yang sudah kita pelajari. Nah, tugas kalian kan kalian tadi udah nyatet ya. Kalian buat video singkatnya ya. Di CapCut nanti tugas di rumah. Pokoknya buat dulu aja, nanti di share. Oh, di PKN juga sama tugasnya. Ya, konsepnya dulu aja, pikirkan konsepnya dulu aja. Pakai Canva boleh. Nggak bisa. Oke, ini yang nanti harus ada di ini di materi video kalian. Ini kalian tulis di sini. Ini Sholat Pak, sholat Pak. masih ada. 2 menit. Kalian tulis dulu ini karena nanti ada di kalian buat di video kalian ya tentang berpikir istiadat berpikir komputasional. Kalian tulis dulu ini yang tadi kita jelasin ya. Jadi ada yang namanya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan desain algoritma. Habib, tulis dulu deh. Nanti kan ada tugas buat video. Dan di videonya kalian jelasin ini. Kali apa coba? Jadi ada kalian jelaskan berpikir komputasional atau dari awal sebentar. Banyak-banyak Pak. Dikit aja. Ayo Pak, udah betul. Dari sini dulu definisi berpikir komputasional. Dari sini dulu definisi berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah apa tadi?
cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Nah, kalian boleh buat video kalian ngomong sendiri atau pakai teks gimana itu? Maunya gimana? Kalian tampil gitu? Jangan bikin video Kak, yang lain jadi. Ya kan harus bisa. Bikin game Kak. Buat dalam bentuk game. Kalau soal video bikin PPT. Kalau PPT kan lebih interaktif video. Orang lihatnya masih kalau PPT sedikit. Kan tinggal pakai HP. Tinggal ngomong berpikir komputasional. Asik. Belum siaran. Iya kan sedikit. Siap. Durasinya sebentar. Kan video singkat. Kalau ada mukanya kan kalau ada muka. Iya. Enggak ada muka. Pakai topeng. Emang kan kamu ganteng, kenapa disembunyikan? Eh. Boleh teksnya dan suaranya aja. Boleh, suara pakai AI juga boleh. Kalau Diandra nggak mau muncul mukanya pakai muka AI boleh. Potong. Atau suaranya. Sipin notifnya. Tapi ngejelasin ini ya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menjaga satu masalah dengan pendekatan logis. Pak, nanti di custom pakai suara bapak ya. Boleh. Bapak kamu yang tampil tapi sistem. Nanti kita belajar deepfake. Jadi orang yang meninggal disuruh ngomong lagi kan. Aku Misalkan kecelakaan. pahlawan-pahlawan yang dulu suruh ngomong. Bapak di sini marahin siapa? Dia untuk pembelajaran dia ngomong yang aneh. Aku nikah sama libur. Saya suka bawa sih. Kalian suka pakai AI apa? Ini Pak anak mati. Apa itu saya? Yang berpentabim. Tali kamu. Nah, 5 menit lagi teman. Adalah cara berpikir untuk memecahkan. Oh, anomali yang tadi ini. Suara apa? Boleh. Tapi kan harus ada suara ini. Suara Messi tadi. Ini udah. Ya udah Pak. Tulisan udah. Boleh. Isi ada. Nah, yang pertama harus ada definisi berpikir komputasional ya. Kemudian yang tadi yang ini. Silakan tulis dulu. Cici tulis. Nah, setelah itu kalian jelaskan. Berikut adalah 4 elemen penting yang ada dalam berpikir komputasional. 1. Definisi. 2. Pengenalan pola. 3. Segitu Abstraksi. aja kan, Kak? Ya, cuma jelasin ini aja. Ini aja. Iya, yang pokoknya yang kita pelajarin tadi. Pakai suara boleh kan? Iya, boleh. Boleh live, boleh AI, boleh suara, boleh muka. Pak, boleh guru ini ya. Nanti jangan nyuruh. Lihat. Pakai ya. Kita jujur tapi Boleh kalian mau capture wajah bapak, ya? Suara bapak direkam. Yang gini Pak. Oh, berarti minggu depan aja bawa HP mengerekam Mas, suara elemen bapak. Enggak di rumah aja. yang ada. Ada aku Bapak. Cari suara yang baik. Oh, cari yang di YouTube. Pak, aku mau ada suara Bapak lagi teriak-teriak itu juga. Nah, itu. Aneh. Ya dari YouTube. Ada suara bapak di YouTube Pak Balat. Dalam Selamat. Jangan lupa di subscribe. Biar saya kaya. dalam berpikir komputasional. Kalian bukan teori ya? Afiliator Pak. Afiliator TikTok Pak. Gladiator. Gladiator. Beli gasreng kenapa? Kalau Yang 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 ganti baju kuning. Pertama. Desain algoritma. Dit, yang lagi pakai Oh, yang dia harus aku yang di situ. Ini udah. Nah, Kabian ini udah. Dikit lagi Pak, dikit lagi Pak. Itu pengenalan pola. HP-nya HP kentang kan? Dua, pengenalan pola. Ini kan kalau definisinya kalian tinggal cari di Google yang tadi Bapak jelasin. Tinggal ketik aja. Ketiga. Ya, biar Iya ya Pak. 4 menit lagi. Pak, berpikir Pak,
komposisi. Oke, tulis kayak. Tulis. Ada apa? Mana aduh. Dekomposisi. Hasil Alat pompa menciptakan bom. Kalung 8.000 kalau ngapa? Yang paling dulu itu Enggak kamu. yang dari sekarang gitu. Salah. Padahal Apa? udah sekarang. Oh iya gitu ya. Yang mana? Sia dan Dani dan oh ini yang tadi sambil di review ya. Nah nanti kalian jelaskan dekomposisi itu apa ya. Jadi misalnya dekomposisi adalah memecah masalah yang jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Silakan tulisin. Ya Allah. Kita masih ada 3 menit. Tulis Pak. Tulis. Jadi kalian nanti akan sering istilah dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Memecah masalah yang kompleks jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kayak tadi dari data yang tadi misalkan ditanyakan gaya, berarti kalian fokusnya ke yang gaya aja kan gitu ya. Itu namanya dekomposisi juga. Ditulis. Tulis. 2 menit lagi. Lihat dong. B. Sobat. Agak apa Pak? Di. Oh, udah biar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ya Allah. Jadi nanti ada dekomposisi ya. Dekomposisi itu apa kata? Memecah Jadi masalah. bagian-bagian yang lebih kecil. Memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Kayak tadi ya. Walaupun datanya banyak, kalau ditanyakan jarak ya kita fokus ke jaraknya aja kan. Saya mau jawab. 1 menit lagi. 3. Nggak perlu digambar. Udah ini udah. Oke lanjut dulu. Isya dan nah ini pengenalan pola ya kalian tadinya mengenali pola juga kan. Ini yang terakhir. Abstraksi. Evi cari pakai ya. Nah, ini abstraksi itu menyederhanakan masalah yang kompleks ya. Dan hanya fokus pada yang penting. Ini yang terakhir. Action please. Ini yang terakhir. Jadi ada yang banyak abstraksi yang tadi kita jelasin ya. Menyederhanakan masalah yang kompleks ya. Mengabaikan data yang tidak penting dan hanya fokus pada informasi yang relevan. Tadi kan kita sebenarnya mengaplikasikan konsep-konsep ini kan. Jadi Mas. Oke, lihat dulu. Yo. Abstraksi. Dengan mengabaikan Itu seperti kelas apa ya? Yeping. Semoga di kelas. Coba Bapak pengen tahu tadi berpikir komputasional apa saja? Boleh lihat kita lihat. Dekomposisi terus pola terus abstraksi terus algoritma. Lumayan yang kalian udah kenal beberapa istilahnya dulu gitu ya. boleh. Ini terakhir abstraksi. Algoritma. Algoritma apa? Tadi masih ingat nggak? Instruksi yang logis dan sistematis. Oke, waktunya habis ya. Nanti waktunya habis, mari kita duduk kita baca hafalan bersama-sama. Coba sebelum kita dulu sebutkan satu istilah yang baru kalian ketahui. Kita diam dulu, Dimas.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.